Ya, pemirsa, dari yang sudah disampaikan Presiden tadi, ini berarti harapannya adalah besarnya investasi yang diterima Indonesia diharapkan akan semakin memperluas lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Namun sepertinya hal ini belum bisa sepenuhnya terrealisasi, di mana data menunjukkan realisasi investasi pada triwulan 1 tahun ini tercatat sebesar 328,9 triliun rupiah atau meningkat sebesar 16,5% secara year on year. Sementara penyerapan tenaga kerja Indonesia dari investasi tersebut justru menurun menjadi hanya 384.892 orang. Dan terkait hal tersebut, Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui bahwa kenaikan realisasi investasi pada triwulan 1 tahun ini tak sebanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, realisasi investasi pada periode ini memang tidak banyak terjadi di industri padat karya. Pasalnya Indonesia kini tengah banyak berfokus pada pembangunan hilirisasi industri bauksit, nikel, dan juga tembaga. Sehingga menurutnya membangun industri tersebut dengan skala besar lebih banyak membutuhkan teknologi ketimbang tenaga manusia. Ya, melihat hal ini tentunya kita berharap ke depannya pemerintah mampu memetakan investasi mana saja yang bisa dikejar untuk mencapai penyerapan tenaga kerja yang masif. Meskipun kita sadari bahwa di saat-saat seperti sekarang ini penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar menjadi hal yang krusial yang dipertimbangkan oleh dunia usaha. Dan pemirsa, belum selesai dengan persoalan investasi dan penyerapan tenaga kerja, saat ini dunia kerja justru dihadapkan pada tantangan berat lainnya, yakni era industri 4.0. Lantas seperti apa tantangan dunia kerja di era 4.0? Berikut informasinya untuk Anda. Momentum Hari Buruh disebut Presiden Joko Widodo harus dimanfaatkan untuk terus memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, melindungi hak buruh dan pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Terkait hal tersebut, Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus berusaha mengundang investor dari dalam dan luar negeri demi memperluas lapangan kerja di Indonesia. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk terus memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, melindungi hak buruh dan pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Itu pemerintah berusaha untuk mengundang investasi dari dalam dan luar negeri dalam rangka menambah kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja. Tanya soal perluasan kesempatan kerja, Presiden Jokowi juga menyinggung soal peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dirinya menyebutkan upaya peningkatan kualitas SDM dapat ditempuh melalui pengembangan pendidikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya, upaya upskilling dan reskilling buruh dan tenaga kerja di Indonesia juga harus terus dilakukan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Memperingati Hari Buruh, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengungkapkan bahwa terjadi perubahan yang sangat besar pada sektor ketenagakerjaan dalam 2,5 tahun terakhir. Menakar mengatakan dalam menghadapi situasi saat ini, baik pekerja maupun pengusaha dituntut untuk menyesuaikan diri dan berubah dalam melakukan pola kerja. Tantangan dunia ketenagakerjaan di era industri 4.0 semakin berat. Industri 4.0 telah membuka peluang terciptanya profesi baru, sementara banyak profesi lama yang telah mulai tergerus. Sementara itu juga terjadi perubahan besar pada jenis pekerjaan, karakter pekerjaan maupun skill yang dibutuhkan oleh dunia usaha di era transformasi digital ini. Untuk itu situasi ini menuntut kita untuk berubah dan melakukan penyesuaian pola kerja, pengelolaan usaha dari tradisional menjadi digital sebagai solusi untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan kekompakan, soliditas di antara kita, baik organisasi pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah. Lebih lanjut, untuk menghadapi beratnya tantangan saat ini, Menakar menyebut dibutuhkan kekompakan, soliditas di organisasi pekerja, organisasi pengusaha maupun pemerintah. Terkait hal tersebut, Menakar mengungkapkan bahwa saat ini total keanggotaan serikat pekerja masih di angka 4,2 juta orang. Menakar pun berharap angka tersebut bisa bertambah untuk mendukung aspirasi di Dewan Tripartit dan pengupahan. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel.